Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Firza Digital. Mohon maaf sekali kemarin-kemarin nggak bisa buat konten ya. Udah sebulan setengah. Jadi mohon maaf buat para subscriber ya. Oke, langsung aja untuk kali ini saya mau jelaskan. Ini sebenarnya dari Mas Opik ya, dari Jakarta, servisan ini. Itu belum sempat buka. Dari puasa belum saya buka dan baru kali ini saya buka setelah lebaran ya. Oke, sekalian aja buat jelasin buat kalian yang pemula dulu. Untuk para master silahkan abaikan dulu ya. Sekali lagi untuk para yang master udah berpengalaman di hal power seperti ini silahkan abaikan. Ini khusus untuk pemula ya, yang masih awam ya. Dikarenakan komentar yang ada itu kebanyakan tanya soal ini penyebabnya apa, kerusakannya di mana. Ini masih ini ya, belum saya jawab. Jadi sekalian aja video ini buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke. Sengaja video ini saya langsung, nggak saya potong-potong seperti biasanya biar kalian paham ya. Oke. Untuk permasalahan pertama, biasanya ada yang nanya, loh kok yang sebelah nggak bunyi, ada yang LR-nya nggak bunyi, terus ada yang woofernya nggak bunyi, kayak gitu. Nah, berarti di sini ada kendala. Untuk yang awam, kita cobanya buka dulu bagian power dulu. Bagian IC power kita lihat. Ya, biar jelas ya. Biar jelas saya menggunakan ini. Aduh, apa ya? Ini ya, jelas nggak ya? Oh, jelas. Oke, jadi untuk kalian yang kendalanya seperti ini, umpama ini khusus ini ya, TPA ya, mau tipe TPA apa aja sama aja, yang penting serinya untuk TPA 3116 D2 biasanya. Tuh, untuk IC sama, rangkaiannya hampir sama, cuman kelebihannya ada yang woofernya pakai frekuensi, ada yang pakai apa gitu kan. Oke, untuk penjelasan pertama, ini bagian yang mati, umpama yang mati bagian woofer, bagian bass ya. Untuk woofernya LR normal, tapi untuk bass nggak bunyi. Nah, jadi sebelum memvonis IC tersebut mati ya, emang sih kebanyakan dari IC tersebut yang mati, tapi ada kendala-kendala lain. Mungkin biasanya kendala ini terjadi karena solderan ada yang kendor, satu. Terus yang kedua, ini ada semacam input nggak masuk, berarti ada kemungkinan dari driver bawah ini. Jadi untuk cari tahu gimana sih, nah sekarang untuk mencari tahu bagian power ini hidup atau enggak, ini tinggal kita sentuh aja, kita sambung bagian supply dulu, terus speaker yang mati, apa yang woofer, apa yang LR ini bisa hampir sama ya. Jadi silahkan sentuh-sentuh bagian ini. Nah, bagian input, bagian ini ya. Nah, sentuh bagian wilayah sini. Kalau disentuh bagian sini masih ada suara dengung keras gitu, bagian speaker berbunyi dengung keras. Ini berarti untuk power ini masih normal, untuk IC power ini normal. Nah, terus ke bawah lagi. Seandainya ini udah normal, nah tinggal kita cari tahu lagi. Ini kan untuk woofer
ini bagian driver woofer kan ada dua ini. Nah kita cari tahu sentuh lagi nih bagian kaki IC tersebut ya, in outnya, keluar masuknya. Nanti ini di sini jika di bagian bawah ini udah nggak ada suara dengur keras, berarti ini ada kemungkinan ini yang bermasalah. Terus cari tahu lagi bagian bawahnya lagi gitu ya. Jika dari sini udah nggak ada dengung, berarti ada kemungkinan ini yang mati. Tapi kalau di sini dengung keras, terus di sini nggak ada, berarti ada kemungkinan di sini. Terus cari sampai ke bawah sampai input sini, itu ya, sampai input sini. Nah, jika nanti udah dengung full dari sini, udah pasti, yang pasti ini udah clear ya. Udah nyala seharusnya. Nah terus untuk kendala lagi, biasanya ada yang bilang bagian vokal suaranya komprosok ataupun bagian woofer komprosok gitu ya, biasanya ada suara kresek-kreseknya atau gimana gitu. Itu biasanya kendalanya nggak dari power IC power tersebut, enggak. Ini biasanya kendalanya bagian driver, termasuk IC kecil ini, gitu ya. Jadi ini kan yang besar ini untuk komponen ini kan cuman IC driver ini sama IC power ya. Jadi kalau yang lain nggak begitu ini, nggak begitu penting ibaratnya ya emang penting semua, tapi kerusakan biasanya ada pada IC itu. Biasanya kalau ada resistor, ada dioda, itu biasanya kelihatan seperti terbakar atau gimana itu ya. Jadi kalau suaranya komprosok atau apa, itu udah dipastikan biasanya dari IC tersebut itu ya. IC ini bagian vokal, ini bagian woofer ya, dua ya itu. Terus kendalanya apalagi biasanya ya? Oh iya ya, biasanya ada yang nanya, Mas, kok untuk vokal hilang separuh kayak gitu ya, nggak bunyi semua kayak gitu. Nah biasanya dari sekian yang saya tangani untuk permasalahan ini, ternyata itu tidak dari powernya, tidak dari amplinya ini ya, ternyata dari bagian Bluetooth itu inputnya ternyata mati sebelah itu kebanyakan itu ya. Kadang kabel yang kendor bisa jadi, bahkan sempat ada berapa unit itu udah bekas, itu kendalanya emang mati sebelah semua untuk LR nya tuh. Jadi yang hidup cuma satu, kadang L nya kadang R nya kayak gitu ya. Oke, mungkin sudah jelas atau gimana ini? Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oh ini ada satu lagi, untuk Mas, kok untuk indikator LED-nya nggak nyala gitu ya. Tuh setiap dinyalakan kok malah drop itu ya. Untuk power supply-nya, untuk bagian LED ini, bagian ini LED biru ini nggak nyala. Tuh. Itu biasanya terkendala pada IC malah ini. Biasanya IC tersebut udah short gitu ya. Udah short, konslet gitu ya. Nanti dicari tahu, kalau udah tahu itu nge-short, sampean pasang bagian ini, bagian speaker yang kiranya ada suara ada tanda-tanda kehidupan, itu biarkan. Yang enggak ada, ataupun biasanya kalau ada yang short, pastinya di sini di speaker ada ini ya, ada semacam tegangan yang keluar. Coba dites dengan voltmeter atau tester mungkin. Ini bisa keluar tegangan. Nah, nanti yang keluar tegangan
silahkan bagian powernya dicopot dulu. Ini bagian IC nya copot, terus kita coba lagi. Harusnya untuk power indikator power ini udah nyala, dan seharusnya sebelah udah nyala tuh. Terus ada lagi yang bilang, oh bagian koil lilitan bisa panas kayak gitu ya, semacam ini Heron ini ya, bisa panas, bisa meleleh kayak gitu ya. Emang gitu, kalau power ini entah kenapa, entah mengapa nggak tahu, biasanya ini panas walaupun tanpa output, tanpa ini beban ya, ini udah panas. Jadi harap maklum aja. Mungkin kalau efek nggak tahu, tapi kenyataannya saya pakai buat harian aman-aman saja, bahkan sampai meleleh. Dia nggak berpengaruh pada speaker gitu ya. Untuk speaker tetap dingin, tetap enak didengar kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan yang bagian koilnya panas, mungkin ya sudah bawaan seperti itu mungkin kayak itu. Jadi nggak ada jawaban yang permasalahannya gimana, harus gimana. Mungkin dengan cara pasang kipas, mungkin bagian atasnya ini bagian pendingin dan diberi kipas, mungkin bisa ini yang mengurangi panas dari lilitan tersebut ataupun IC. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Ini khusus, sekali lagi khusus buat pemula yang saya khususkan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di komentar tentang Powercast D ini ya. Nanti saya coba jelaskan buat jelasin mungkin yang lebih detail lagi, tapi mungkin lain waktu ya. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat buat kalian, khusus pemula, dan untuk para yang master silahkan abaikan ya, itu abaikan dulu. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.